Ada sebagian jiwa yang tak pernah benar-benar pergi, meski tanah sudah menutup tubuh mereka. Jiwa yang terikat pada sumpah, pada janji, bahwa tanah air ini tak boleh diinjak lagi oleh kaki penjajah. Tapi, apa yang terjadi ketika janji itu tak pernah benar-benar tuntas? Dan kini, di tengah kemerdekaan yang kita rayakan, ia kembali mencari mereka yang lupa pada arti sebuah perjuangan. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, langit desa diguyur gerimis tipis. Lampu-lampu jalan temaram, sebagian bahkan mati, membuat suasana semakin muram. Di pinggir lapangan yang rumputnya basah, berdiri sebuah rumah tua. Atap rumbiannya sudah bolong di beberapa bagian, dinding kayunya lapuk, dan jendela kusamnya berderi tiap kali angin lewat. Andi, mahasiswa perantau, menenteng ransel menuju teras. "Ya Allah, ini rumahnya," gumamnya pelan. Ia hanya tahu rumah ini adalah peninggalan kakek buyutnya yang dulu katanya ikut perang kemerdekaan. Begitu ia duduk di kursi bambu, matanya tertuju pada tiang bendera di lapangan. Merah putih itu berkibar, meski angin nyaris tak ada. Saat ia mencoba memejamkan mata, suara itu datang. Langkah berat sepatu bot, menghentak tanah basah, pelan, tapi teratur. "Siapa di sana?" tanya Andi, berdiri sambil melongo ke arah gelap. Tak ada jawaban. Hanya aroma anyir, seperti darah yang baru tumpah, pelan-pelan memenuhi udara. Malam kedua, hujan deras mengguyur desa. Atap rumah tua itu bocor di beberapa titik, meneteskan air yang jatuh ke lantai kayu dengan suara monoton. Sekitar pukul 2 dini hari, Andi terbangun. Ada suara lirih dari ruang depan, seperti seseorang bernyanyi lagu perjuangan. Bait demi bait terdengar jelas, namun terhenti sebelum sampai pada baris terakhir, seolah sengaja dipotong. Ia berjalan perlahan menuju sumber suara. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya lampu minyak kecil. Kursi goyang di pojok bergerak sendiri, berderit pelan. Di sebelahnya, tergantung seragam tentara zaman dulu, lusuh, basah di bagian dada, dengan bercak merah yang sudah menghitam. "Lanjutkan lagu itu." Suara berat dan serak terdengar dari arah kursi. Andi tertegun, matanya membelalak. Suara itu jelas, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Angin dingin menerpa wajahnya. Aroma tanah basah bercampur darah membuatnya sulit bernapas. Dan dari luar jendela, terdengar hentakan sepatu bot menjauh. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas lapangan desa. Rumput basah berkilau terkena embun, dan udara terasa dingin menusuk tulang. Andi keluar rumah, mencoba menghirup udara segar untuk mengusir rasa takut semalam. Tapi langkahnya terhenti. Di tengah lapangan, ia melihat sekelompok pria berseragam tentara zaman dulu berbaris rapi. Seragam lusuh mereka penuh lumpur, sebagian sobek, tangan mereka menggenggam bambu runcing yang ujungnya berkarat. Wajah mereka pucat, tapi tatapan mata tajam, penuh tekad. Andi terpaku, bahkan lupa bernapas. Saat ia berkedip, barisan itu lenyap, seperti kabut yang tersapu angin. Seorang kakek desa muncul dari arah belakangnya. "Nak, kalau kau lihat mereka, jangan ganggu. Mereka masih jaga kampung ini. Dulu, banyak pejuang mati di sini, mayatnya tak semua ditemukan." Nada suaranya pelan, tapi mengandung sesuatu yang membuat bulu kuduk Andi berdiri. Di kejauhan, bendera merah putih tetap berkibar, meski angin pagi sudah berhenti. Sore itu,
Hujan rintik kembali turun. Andi sedang membersihkan kamar belakang yang jarang dipakai. Saat menggeser kasur tua berdebu, ia menemukan sesuatu. Amplop coklat tipis yang sudah lusuh, nyaris sobek di ujungnya. Dengan hati-hati ia membukanya. Di dalamnya, ada secari kertas dengan tulisan tangan rapi tapi mulai pudar. Jika aku gugur, jangan biarkan darahku sia-sia. Pastikan bendera ini selalu berkibar. Di sudut kertas, ada bercak merah gelap, entah tinta, atau darah yang sudah mengering puluhan tahun. Saat Andi membacakan kalimat itu pelan, tiba-tiba jendela kamar terbuka sendiri, menghantam dinding dengan keras. Bendera di lapangan desa berkibar kencang, meski hujan turun dan angin nyaris tak terasa. Dari arah pintu, terdengar langkah sepatu bot, 1, 2, 3, berhenti tepat di belakangnya. Kau yang menemukannya, sekarang kau juga yang harus menjaganya. Suara berat itu bergema di telinganya. Malam itu, desa mengadakan upacara sederhana memperingati kemerdekaan. Obor-obor bambu berjejer di pinggir lapangan, menerangi wajah-wajah warga yang duduk melingkar. Anak-anak berlarian sambil membawa bendera kecil, sementara orang tua berdoa pelan di sudut. Tepat pukul 12 malam, lampu-lampu desa padam mendadak. Obor yang tadi menyala pun meredup satu persatu, seperti ditiup angin, padahal udara begitu diam. Andi menatap ke tengah lapangan, matanya membelalak. Dari kabut tipis, barisan pasukan berseragam lusuh muncul, berjalan pelan membawa obor. Wajah mereka pucat, sebagian penuh luka, darah menetes dari seragam mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria tinggi dengan sorot mata tajam, berhenti tepat di depan Andi. Kemerdekaan ini, jangan kau nodai. Katanya, suaranya berat namun bergetar. Dalam sekejap, mereka semua lenyap, menyisakan lapangan kosong dan bendera yang tetap berkibar, meski malam sudah begitu sunyi. Malam berikutnya, Andi sulit tidur. Suara gerimis di atap bercampur dengan rasa gelisah yang ia sendiri tak mengerti. Saat akhirnya terlelap, mimpi itu datang, terlalu nyata untuk sekadar bunga tidur. Ia melihat sekelompok pria berwajah asing, kulit pucat, mata tajam, memanggul senapan panjang. Mereka memasuki desa, menginjak bendera kecil yang tergeletak di tanah. Api membakar gubuk-gubuk, jeritan warga terdengar memecah malam. Andi terbangun dengan napas terengah. Tapi tubuhnya membeku. Bayangan yang sama dari mimpinya kini ada di luar jendela. Siluet pria bersenjata, melangkah perlahan di antara pohon pisang. Lalu, dari arah lapangan, muncul barisan pejuang berseragam lusuh. Wajah mereka penuh luka, tapi tatapan matanya menyala. Seorang di antaranya menatap Andi dan berkata pelan namun tegas, "Mereka kembali, dan kami juga." Dalam sekejap, udara di desa berubah, berat, seperti sebelum perang dimulai. Keesokan paginya, Andi memberanikan diri menemui kakek desa yang sering ia lihat duduk di pos ronda. Kakek itu menatapnya lama sebelum bicara, seolah menimbang-nimbang apakah cerita ini layak ia dengar. "Nak, dulu, ada keris kecil milik komandan pasukan yang gugur di lapangan ini. Keris itu bukan sembarang pusaka, di situ sumpah dan darahnya disatukan. Setelah perang usai, pusaka itu hilang. Selama belum kembali, arwah mereka akan terus berjaga, mencari." Malamnya, Andi mulai mencari di sekitar rumah tua. Ia memeriksa gudang, dapur, bahkan loteng. Tak menemukan apa-apa, hingga akhirnya kakinya terhenti di dekat sumur tua di belakang rumah. Tanah di sana agak menonjol. Dengan tangan gemetar, ia menggali pelan. Jari-jarinya menyentuh logam dingin, keris kecil dengan gagang berlapis emas kusam.
Saat ia mengangkatnya, hawa panas merambat ke lengannya. Dari kejauhan, terdengar suara teriakan perang dan hentakan kaki yang semakin mendekat. Malam itu, langit desa berwarna kelabu pekat. Andi duduk di teras sambil menggenggam keris kecil itu. Udara mendadak berubah panas, lalu suara itu datang. Dentuman meriam menggema dari arah lapangan, disusul ledakan peluru yang memecah kesunyian. Kabut tebal merayap dari tanah, membawa aroma mesiu dan darah. Dari balik kabut, Andi melihat pemandangan yang membuatnya nyaris pingsan. Pasukan pejuang dan penjajah berhadapan, berteriak, menebas, menembak. Semua bergerak cepat, namun tak satu pun dari mereka menyentuh tanah seperti manusia biasa. Seorang komandan pejuang, wajahnya penuh darah, berjalan menghampiri Andi. Tatapan matanya menusuk, suaranya berat namun bergetar. Bawa keris itu ke makam kami, atau perang ini tak akan pernah berakhir. Seketika, kabut menebal. Dentuman meriam makin keras. Andi merasa seolah ia ikut terseret ke medan perang, meski tahu ini bukan zamannya lagi. Hujan gerimis membasahi langkah Andi malam itu. Tangannya menggenggam keris erat-erat, napasnya berat, dada berdebar. Jalan setapak menuju hutan di belakang desa gelap total, hanya diterangi cahaya senter kecil yang bergetar di genggamannya. Di dalam hutan, kabut tipis menutupi tanah. Andi mulai melihat deretan nisan tua, sebagian miring, sebagian bahkan tanpa nama. Suasana begitu sunyi, sampai ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Di tengah pemakaman, ada satu makam yang lebih besar dari yang lain. Tanahnya masih lembab, nisan batu berlumut. Andi berlutut, lalu perlahan menaruh keris itu di atas gundukan tanah. Begitu keris menyentuh makam, angin berhenti berhembus. Kabut mereda, dan suara dentuman perang yang tadi membayangi desa pun menghilang. Sebelum benar-benar sunyi, satu kalimat terakhir terdengar di telinganya. Pelan, namun begitu jelas, jaga negeri ini, nak, jangan biarkan darah kami sia-sia. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah daun di hutan. Andi berdiri di tepi lapangan, memandangi bendera merah putih yang berkibar tenang. Udara terasa berbeda, ringan, damai, seolah beban panjang telah diangkat dari desa ini. Warga mulai berkumpul, tersenyum tanpa tahu apa yang terjadi semalam. Hanya Andi yang mengerti, bahwa malam tadi, ada barisan arwah pejuang yang akhirnya bisa beristirahat. Namun setiap ia melintas di lapangan, ia masih merasakan tatapan dari kejauhan. Bukan tatapan mengancam, tapi tatapan yang mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajah, melainkan amanah untuk menjaga agar pengorbanan itu tak pernah dilupakan. Andi menggenggam dadanya, berbisik pada dirinya sendiri, "Kalian sudah menepati janji kalian, sekarang giliranku." Dan sejak hari itu, setiap upacara kemerdekaan, Andi selalu berdiri paling depan, memastikan bendera tetap berkibar, seperti pesan terakhir yang ia dengar di tengah gelapnya malam. Pesan moralnya adalah kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil darah, air mata, dan nyawa orang-orang yang bahkan tak kita kenal. Mereka berjuang tanpa pamrih, hanya demi melihat bendera ini berkibar. Jangan pernah melupakan sejarah. Hargai perjuangan dengan menjaga persatuan, menghindari perpecahan, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang membanggakan bangsa. Karena melupakan perjuangan adalah bentuk pengkhianatan yang paling sunyi. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.